Halo teman-teman, kembali lagi di segmen Pintar Mandarin bersama Catherine Ijijen. Untuk di video hari ini, Lausha akan melanjutkan pembahasan dari video part 1 yang minggu kemarin mengenai kosakata binatang dalam bahasa Mandarin. Jadi ini adalah video part 2 sekaligus part terakhir dari pembahasan kosakata binatang dalam bahasa Mandarin. Bagi teman-teman yang belum nonton part 1-nya, boleh ditonton di sini dulu ya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton part 1-nya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Karena di video part 1 kemarin kita sudah bahas sampai huruf K, sekarang kita akan lanjut ke huruf L. Dimulai dari nomor 57 yaitu laba-laba. Laba-laba dalam bahasa Mandarin adalah chu chu, dibacanya chu chu, bukan chu chu ya teman-teman. Ini bacanya nggak ditekan pakai H, jadinya chu chu. Laba-laba, chu chu. Lalat, lalat adalah changing. Changing. Nah, untuk yang chang ini kita tekan pakai H. Meskipun dia tidak tulisannya C-H-A-N-G, tapi kita tekan pakai H bacanya. Changing. Changing artinya lalat. Lalu landak, landak shi. Hao chu. Hao chu. Hao chu. Hao nada 2, cu nada 1 menjadi hao chu landak. Lalu ada juga landak laut. Landak laut adalah hai taan. Hai taan. Nah, karena hai dan tan ini sama-sama nada 3, maka yang bagian depan ini yang tulisannya hai ini kita bacanya jadi nada 2. Tapi secara tulisan dia pininnya masih nada 3 ya teman-teman. Hai taan. Hai taan artinya landak laut. Tiliu shi adalah lebah. Lebah dalam bahasa Mandarin mi feng. Mi feng. Mi feng artinya lebah. Untuk ikan lele bacanya adalah nian yu. Nian yu. Jadi yu ini dibaca yu, jadi kayak ada y-nya tapi cuma sedikit doang kedengarannya. Nian yu artinya ikan lele. Untuk binatang lintah adalah ma huang. Ma huang. Ma huang. Nah, di sini kenapa dibacanya ma huang? Karena di sini ma-nya nada 3, huangnya nada 2. Jadi, yang nadanya lebih turun adalah yang ma. Jadi, teman-teman bisa dengar ya, dia kalau misalnya yang ma ini, dia itu nadanya lebih turun daripada yang huang. Jadi, dibacanya ma huang. Ma huang artinya lintah. Untuk lipan dibacanya ukong. Ukong. Ukong artinya lipan. Jadi ukong, yang wu ini kayak kita cuma bacanya u-nya doang. Jadi ukong artinya lipan. Yang sering kita jumpai di pantai maupun di laut adalah lobster. Lobster dalam bahasa Mandarin longxia. Longxia. Long naga telong ya teman-teman. Longxia artinya lobster. Longxia, lobster. Lalu lumba-lumba. Ini cukup sering dipakai ya teman-teman dalam HSK. Lumba-lumba adalah haitun. Haitun, bukan haitun ya teman-teman, tapi haitun. Hai nada 3, tun nada 2. Haitun. Luwak, binatang luwak adalah ye zi mau. Ye zi mau. Ye zi mau artinya luwak. Huruf L sudah selesai, kita akan masuk ke huruf M yang dia cuma punya 3 binatang saja, diawali dari burung merak. Burung merak dalam bahasa Mandarin adalah kongce. Kongce. Kongce artinya burung merak. Untuk burung merpati dibacanya ke. Jadi bukan G ya teman-teman, tapi ke, bukan G. Ke dibacanya ke artinya merpati, burung merpati. Lalu ada binatang monyet. Monyet dalam bahasa Mandarin houzi. Houzi. Houzi artinya monyet. Huruf N juga ada 3, dimulai dari ngengat. Binatang ngengat dibacanya
dibaca dalam bahasa Mandarin ngengat dibacanya Hati-hati ya teman-teman, ini yang ngengat itu beda sama yang angsa. Ngengat juga dibaca tapi dia untuk hansinya beda. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Lalu ada ikan nila. Ikan nila dalam bahasa Mandarin adalah luo fei yu. Luo fei yu. Ikan nila luo fei yu. Lalu nyamuk. Nyamuk ini adalah wenzi. Wenzi. Nyamuk adalah wenzi. Huruf O cuma ada dua. Yang pertama adalah binatang onta. Onta dalam bahasa Mandarin luotuo. Luotuo, bukan luotuo, tapi luotuo. Jadi T-U-O, kita tekan bacanya pakai H. Luotuo artinya onta. Untuk orangutan. Orangutan dalam bahasa Mandarin hong mau sing sing. Hong mau sing sing. Sing-singnya bukan sing-sing yang bintang ya teman-teman, tapi sing-sing yang untuk orangutan. Hong mau sing-sing artinya orangutan. Binatang huruf P ada 4. Pertama dimulai dari panda. Panda dalam bahasa Mandarin xiong mau. Xiong mau. Xiong mau. Kalau di video part 1 kemarin kita ada belajar bear, yaitu adalah xiong. Xiong sendiri itu artinya adalah beruang. Nah, xiong artinya beruang, kalau panda adalah xiong mau. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, Laoshi, kalau xiong dan xiong mau itu beda atau enggak? Jawabannya beda, karena xiong itu artinya beruang, kalau xiong mau artinya panda. Lalu ikan paus dalam bahasa Mandarin jing yu, jing yu, jing yu. Baca J-I-N-G ini seperti C-I-N-G ya teman-teman, jadi kayak jing yu seperti itu. Paus jing yu. Lalu penguin. Penguin dalam bahasa Mandarin qi e. Penguin qi e. Qi e. Jadi qi ini kita tekan bacanya pakai H. Qi e artinya penguin. Lalu burung pipit. Burung pipit dalam bahasa Mandarin mei hua che. Mei hua che. Burung pipit mei hua che. Sekarang kita akan masuk kepada binatang yang punya huruf R di depannya, dimulai dari rayap. Rayap adalah pai i, pai i, pai i, rayap. Kenapa rayap kita tidak boleh baca bai i? Karena dalam bahasa Mandarin B itu kita baca jadi P teman-teman. Jadi rayap, pai i, bukan bai i, tapi pai i, rayap. Untuk rubah, rubah adalah huli, huli. Huli artinya rubah. Untuk binatang rusa kita bilangnya adalah lu. 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 Jadi bukan lu ya teman-teman, karena di U-nya ini di atasnya tidak ada titik 2. Kalau ada titik 2 di atas U-nya baru kita bacanya U. Nah, rusa adalah lu. Lu. Lu dibacanya lu karena di atas U-nya tidak ada tanda titik 2. Sekarang kita akan masuk kepada huruf S, dimulai dari ikan salmon. Ikan salmon dalam bahasa Mandarin san wen yu, san wen yu. Hayo, di sini siapa yang suka makan ikan salmon? Kalau misalnya ditanya kalian suka makan ikan apa, terus kalian jawab ikan salmon, berarti wo sihuan shi san wen yu. Salmon san wen yu. Lalu untuk binatang sapi adalah niu, 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 n-i-u nada 2, kita baca niu artinya sapi. Untuk semut, semut adalah ma-yi, ma-yi, ma-yi artinya semut. Serigala, lang, lang, lang artinya serigala. Teman-teman harus bedain ya antara rubah dan juga serigala. Karena biasanya kalau misalnya orang-orang yang belajar dalam bahasa Mandarin itu, kadang mereka sering bingung cara membedakan rubah dan juga serigala. Nah, teman-teman ingat aja kalau rubah itu adalah huli. Rubah huli. Tapi kalau serigala adalah lang. Serigala lang. Singa dalam bahasa Mandarin adalah shizi. Shizi. Shizi artinya singa, dan juga shizi de shi itu dia tidak diambil dari laoshi de shi ya teman-teman, melainkan dia ditambahkan lambang radikal fan shen pang di bagian depan shi-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu lambang radikal itu apa dalam bahasa Mandarin, lambang radikal itu adalah pushou.
Jadi itu yang mendasari setiap dari huruf Mandarin itu basicnya itu seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu lebih jelas tentang radikal dalam bahasa Mandarin, setelah video ini teman-teman bisa klik video di atas sini. Nanti teman-teman silahkan ditonton, karena di situ Lausha sudah menjelaskan radikal-radikal yang ada dalam bahasa Mandarin dan harus teman-teman tahu untuk basic Mandarin dari teman-teman sendiri. Lanjut di nomor 88 ada siput. Siput dalam bahasa Mandarin adalah woniu. Woniu. Woniu artinya siput. Lalu sotong. Sotong itu adalah semacam kayak cumi-cumi gitu ya teman-teman ya. Sotong itu kayak cumi-cumi, dibacanya adalah mo yu. Mo yu. Sotong mo yu. Kita masuk ke dalam huruf T dalam bahasa Mandarin untuk kategori binatang, dimulai dari tarantula. Tarantula dalam bahasa Mandarin adalah langcu. Langcu. Tarantula, langcu. Langnya pakai yang serigala telang tadi ya teman-teman ya. Tarantula, langcu. Lalu tawon. Tawon dalam bahasa Mandarin huangfeng. Huangfeng. Tawon, huangfeng. Untuk ikan tenggiri. Ikan tenggiri dalam bahasa Mandarin ma jiao yu. Ma jiao yu. Ikan tenggiri ma jiao yu. Untuk teripang. Teripang yang hidup di laut ini kita bacanya adalah hai shen. Hai shen. Hai shen artinya teripang. Untuk tikus. Tikus pada umumnya kita bilangnya lao shu. Lao shu. Lao shu itu tikus. Lalu tupai. Tupai dalam bahasa Mandarin song shu. Song shu. Song shu yaitu tupai. Sekarang kita masuk ke dalam huruf U, dimulai dari udang. Udang dalam bahasa Mandarin xia, xia, xia. Jadi kalau ada X dalam Pinyin bahasa Mandarin kita baca jadi S teman-teman. Jadi XIA kita bacanya jadi xia, xia, xia. Udang, xia. Lalu ular. Ular dalam bahasa Mandarin she, she, she. Lalu ulat. Kalau ulat adalah chong, chong, chong. Ulat adalah chong. Setelah huruf U, kita langsung loncat ke dua alfabet terakhir yang masing-masing cuma punya satu, yaitu adalah W dan juga Z. Dan W dimulai dari burung walet. Walet adalah yanzi. Yanzi. Y-A-N ini kita baca Y-E-N dalam bahasa Mandarin, jadinya yanzi. Burung walet, yanzi. Lalu untuk Z ada zebra. Zebra dalam bahasa Mandarin adalah panma. 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 Seperti yang tadi sudah langsung jelaskan, kalau B-A-N atau yang depannya B, kita bacanya jadi P. Jadi panma, zebra, panma. Oke teman-teman semua, jadi itu adalah video part 2 melanjutkan pembahasan kosakata binatang dalam bahasa Mandarin. Dan bagi teman-teman yang belum nonton part 1-nya, jangan lupa ditonton ya. Si Thongxiamen yang udah nonton sampai akhir video, jangan lupa untuk like video ini, komentar juga di bawah kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ada request untuk pembahasan video-video berikutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, karena setiap minggunya kita akan bahas materi bahasa Mandarin yang gak kalah serunya. Dan informasi tambahan bagi teman-teman yang sedang mencari les Mandarin, bisa daftar lewat aku ya, karena aku pribadi ada membuka les Mandarin juga. Dan untuk les Mandarinnya itu terbagi jadi dua. Pertama itu ada les Mandarin sehari-hari dan juga ada les Mandarin HSK. Nah, bagi teman-teman yang bertanya apa sih bedanya Kak? Jadi bedanya itu adalah kalau les Mandarin sehari-hari itu biasa kita membahas tentang materi pelajaran sekolah ataupun buku dari kita sendiri. Nah, kalau misalnya yang untuk HSK itu kita akan ada program pembelajaran paket per berapa kali pertemuan, jadwalnya dan juga biayanya itu akan berbeda-beda tiap level HSK. Jadi bagi teman-teman yang pengen daftar les Mandarin terbagi jadi dua, nanti teman-teman bisa langsung kontak aja ke Instagram aku atau ke WhatsApp aku. Sesegeranya teman-teman daftar atau teman-teman bertanya, aku akan langsung kasih tahu teman-teman untuk detail jadwal dan juga biayanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. 再见!